Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Bicara tentang tanaman di Indonesia, ternyata gak ada habisnya. Pasalnya, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan flora dan faunanya. Tapi, tahukah kalian, kalau tumbuhan langka di Indonesia semakin hari semakin berkurang jumlahnya? Malahan, keberadaan mereka terancam punah. Ancaman kepunahan beberapa tanaman ini disebabkan oleh banyak hal. Salah satu penyebab utama kepunahan tersebut adalah adanya alih fungsi lahan, yang menyebabkan beberapa jenis tumbuhan langka di Indonesia kehilangan habitatnya. Nah, sebagai edukasi dan pengetahuan umum, mari kenali jenis-jenis tumbuhan langka di Indonesia dan sekitarnya. Yang pertama, Rafflesia arnoldi. Siapa yang tak kenal dengan tumbuhan langka Indonesia satu ini? Ini adalah bunga bangkai yang merupakan bunga raksasa yang unik. Kenapa bisa dikatakan unik? Karena bunga ini dapat mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Menariknya, bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan salah satu bunga tertinggi di dunia. Tumbuhan langka ini tidak hanya berdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah beriklim tropis dan subtropis. Yang kedua, Edelweiss Jawa. Nah, jika kalian pernah mendaki Gunung Bromo atau pegunungan lain, tumbuhan langka ini bisa dengan mudah dijumpai. Ini adalah tumbuhan langka dengan nama bunga senduro atau dikenal Edelweiss Jawa. Habitat bunga ini yaitu di sekitar pegunungan di wilayah Pulau Jawa yang biasanya tumbuh berkembang setelah terjadinya erupsi. Populasi bunga ini semakin sedikit akibat banyak lahan yang dialih fungsikan. Saat ini, tumbuhan langka ini hanya tersisa di wilayah Gunung Papandayan, Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Rinjani. Karena bunga ini bentuknya unik dan jarang ditemukan di daerah lainnya, maka bunga ini terbilang langka dan bernilai istimewa. Yang ketiga, bunga cendana. Tumbuhan langka di Indonesia lainnya adalah bunga cendana. Bunga cendana adalah salah satu pohon yang memiliki banyak manfaatnya di Indonesia. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong dalam kelompok kayu mewah dan memiliki keunikan. Kayu pada tumbuhan langka ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan parfum, rempah-rempah, dupa, aromaterapi, sangkur, keris, dan lain-lain. Konon, ada yang berpendapat bahwa bau harum bunga cendana ini dapat bertahan hingga selama ratusan tahun. Yang keempat, kantong semar. Tumbuhan langka di Indonesia berikutnya yaitu pohon kantong semar. Kenapa tanaman ini dinamakan semar? Karena banyak orang melihat tanaman ini mirip tokoh pewayangan yang bernama Semar dengan perut besarnya. Keunikan tumbuhan langka ini terletak pada kemampuan dalam memangsa serangga seperti lalat, lebah, kumbang, dan lain-lain. Nama untuk sebutan tumbuhan langka ini berbeda-beda di setiap daerah. Ada yang menyebutnya sebagai periuk, monyet, kantong beruk, dan banyak lagi.
Mengutip Ilmu Pengetahuan Indonesia, kantong semar tersebar mulai dari Australia, Asia Tenggara, hingga Cina bagian selatan. Pulau Borneo tercatat sebagai pusat kantong semar paling banyak di dunia. Nyaris separuh jenis spesies tumbuhan langka ini hidup di Pulau Besar Borneo. Yang kelima, pohon damar. Tanaman ini memiliki tinggi batang berkisar sampai 60 meter. Pohon ini banyak ditemukan di daerah Papua. Tumbuhan langka ini dimanfaatkan untuk pembuatan kopal. Habitat pohon damar saat ini sudah hampir punah dan sudah jarang ditemukan di Indonesia. Yang keenam, anggrek hitam. Tumbuhan langka di Indonesia untuk dibahas lainnya yakni anggrek hitam. Berbeda dengan jenis bunga anggrek pada umumnya, bunga anggrek ini memiliki ciri khas, yaitu warna hitam pada lidah bunganya. Di Kalimantan Timur, bunga ini disebut dengan nama kersik luwai. Habitat tumbuhan langka ini tersebar di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau. Namun, saat ini keberadaan terancam punah dan sulit ditemukan. Yang ketujuh, tengkawang. Nah, tumbuhan langka sebagai edukasi lainnya adalah tengkawang. Habitatnya dapat ditemukan di daerah Kalimantan. Menariknya, tumbuhan ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai hal. Masyarakat setempat banyak mengolahnya sebagai minyak. Minyak tengkawang dihasilkan dari biji-biji yang berjatuhan. Minyak ini biasanya digunakan untuk obat tradisional dan penyebab masakan. Selain sebagai minyak, biji-bijian juga merupakan pakan dan makanan bergizi untuk hewan di hutan. Yang kedelapan, daun payung. Daun payung adalah tumbuhan langka di Indonesia. Tanaman ini juga bisa disebut daun aloe, daun raksasa, atau daun sang. Keunikan pada daun payung terlihat dari daunnya berukuran raksasa, yakni 6 meter dengan lebar 1 meter. Bentuknya melebar di tengah, serta meruncing di bagian pangkal dan ujung. Kalian bisa menemukan tumbuhan ini di daerah Sumatera. Pada zaman dahulu, daun ini digunakan masyarakat untuk dinding rumah atau atap rumah. Yang kesembilan, sarang semut. Selain tanaman langka di atas, Indonesia juga memiliki banyak jenis tanaman obat. Jika dilihat sekilas, tumbuhan langka ini menyerupai rumah tawon. Namun ini berbeda. Tanaman ini merupakan sarang semut. Dinamai ini karena biasanya dijadikan tempat semut untuk menyimpan makanan. Ia hidup dengan menempel pada tanaman lain yang memiliki batang pohon besar. Cukup sulit menemukan keberadaan tumbuhan ini. Padahal tanaman langka ini mengandung banyak vitamin, sehingga juga dikenal sebagai tanaman obat. Yang ke-10, Tacnus sumatrana. Pernahkah kalian mendengar tumbuhan yang satu ini? Untuk edukasi, ini merupakan tumbuhan langka dengan nama Tacnus. Tanaman ini dikenal di dunia sebagai obat anti kanker sejak tahun 1970-an. Biasanya, tanaman ini dimanfaatkan untuk pengobatan kanker rahim dan kanker payudara. Karena ekstrak dari tanaman ini dipercaya bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Tak jarang, tumbuhan ini banyak diburu dan habitatnya semakin langka. Yang ke-11, purwaceng. Jenis tumbuhan langka di Indonesia lainnya adalah purwaceng.
Banyak orang memanfaatkan tanaman ini untuk menambah stamina dengan cara menjadikannya bubuk dan dicampur bersama susu atau kopi. Habitatnya tersebar di daerah dataran tinggi Jawa Tengah seperti Dieng. Menariknya, purwaceng juga subur dan hidup di daerah pegunungan Hiang dan Tengger. Banyak ahli kesehatan memanfaatkan tanaman ini untuk menambah gairah pada pria. Yang ke-12, anggrek jamrut. Jamrut atau zamrud adalah jenis tanaman langka. Jamrut atau zamrud adalah jenis tanaman langka lainnya yang termasuk dalam kelompok bunga anggrek. Walaupun memiliki penyebaran yang luas di Indonesia, namun kalian cukup sulit menemukannya. Sebagian besar tanaman anggrek sekarang hanya tersedia di toko atau kolektor anggrek. Jenis anggrek jamrut ini biasanya terdapat di sejumlah tempat dengan perawatan dan intensif. Harganya yang tinggi menjadikan tanaman ini cukup sulit untuk kalian miliki. Yang ke-13, anggrek tebu. Anggrek tebu adalah tanaman langka yang merupakan varietas terbesar dari tanaman anggrek. Bunga ini beratnya bisa mencapai 1 ton dalam satu rumpun. Karena ukurannya yang besar, bunga ini sering disebut anggrek raksasa. Bunga anggrek tebu ini berwarna kuning bercampur bintik merah atau hitam. Cukup beda dengan jenis anggrek lainnya. Uniknya, anggrek tebu sangat awet dan berumur panjang. Yang ke-14, pohon ulin. Tumbuhan langka di Indonesia yang tak kalah cantiknya adalah pohon ulin. Banyak orang menyebutnya dengan nama bulian atau kayu besi. Kayu ulin terkenal sangat kuat, sehingga tidak heran jika kayu ini banyak digunakan sebagai bahan industri. Misalnya, serat-serat kayu untuk bangunan, jembatan, kapal, dan material rumah. Pohon ulin dapat tumbuh dengan diameter hingga 96 cm dan tinggi hingga 36 meter. Kayu ulin banyak ditemukan di Sumatera dan semakin langka karena budidayanya yang sangat sulit. Yang ke-15, getah perca. Pernahkah kalian dengar tentang tanaman getah perca? Sebenarnya ada lebih dari 100%. Saat ini, getah perca sudah jarang ditemukan dari habitat aslinya. Awalnya, pohon ini dimanfaatkan sebagai pengobatan untuk sakit gigi. Getah perca sangat populer sebagai karet lonjong di daerah Cipetir, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Nah, itu dia teman-teman, sedikit pengetahuan seputar tanaman langka yang ada di Indonesia. Selain deretan nama-nama tumbuhan langka tersebut, masih banyak lagi tumbuhan langka lainnya yang tersebar di Indonesia. Semoga ulasan ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.